Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Ya meskipun hujan, tapi kita percaya kita masih boleh ada di tempat ini semua karena rencana Tuhan, amin. Nah pagi ini saudara kita akan belajar dari firman Tuhan. Hari-hari ini didengungkan kemarin waktu Pende Selasa kita belajar tentang the power of the covenant. Mengingatkan tentang perjanjian Tuhan dan lalu juga Rabu Sofi share tentang Ark of Covenant. Tentang perjanjian dan hari ini saudara ada hal yang harusnya kita pelajari dari kisah seorang Yosua, saudara. Kita akan sama-sama pelajari hari ini bahwa Yosua punya perjanjian dengan Tuhan ketika dia mendapatkan mandat meneruskan apa yang sudah Musa jalankan. Akhirnya diserahkan pada Yosua dan kita akan pelajari apa yang bisa kita ambil pagi hari ini. Kita akan sama-sama buka dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9, saudara. Yosua 1 sampai 9 berkata seperti ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika hari itu Yosua mendapatkan mandat dari Tuhan, dari Allah Bapa, Bapak Ibu Saudara, meneruskan tongkat estafet dari Musa. Harus memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak hari itu. Yosua yang masih muda itu ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian. Dan hari itu mungkin ada kegentaran di hati Yosua. Tuhan, ini bagaikan sebuah mandat yang besar, sebuah tanggung jawab yang besar. Aku yang masih muda ini harus memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel berjalan bersamaku menuju tanah yang kau janjikan. Begitu besar mandat, begitu besar tanggung jawab yang Tuhan beri kepada Yosua pada hari itu. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari apa yang kita baca tadi, ketika Tuhan yang memilih, maka Tuhanlah yang menjamin Yosua. Begitu juga dengan hidup kita, ketika Tuhan memilih hidup kita, maka Tuhan pun menjamin setiap hidup kita. Tuhan tahu ada kegentaran di hati Yosua, Tuhan tahu ada ketakutan mungkin yang Yosua alami saat itu. Di mana dia harus memimpin bangsa Israel generasi yang kedua setelah generasi yang pertama banyak yang gugur. Maka dia harus memimpin generasi yang kedua. Dan hari itu Tuhan tahu sebenarnya Yosua itu ada kegentaran, ada ketidakpercayaan, ada ketidakpedean dalam hidupnya, mungkin ada kecut, ada tawar hati, ada.
Sekarang gini, tiba-tiba dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, memimpin bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak. Yang mungkin banyak dari mereka yang usianya lebih tua daripada Yosua. Tuhan tahu ada kegentaran. Makanya ada 3 kali Tuhan berkata, janganlah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecil dan jangan tawar hati. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-9. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab tadi dikatakan, kemanapun engkau pergi nak, aku akan menyertai engkau. Aku yang memilih engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku yang memilihmu Yosua, maka aku tidak akan meninggalkanmu Yosua. Itu perjanjian yang ada antara Tuhan dan Yosua saat itu. Di mana ketika mandat itu turun, tugas itu turun, maka saat itu juga ada covenant, ada jaminan, ada pernaungan yang Tuhan turunkan dalam kehidupan Yosua. Dan 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka Tuhan menjamin Yosua bisa mengemban tugas yang sangat berat, yaitu apa? Memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya kita punya covenant, kita mungkin punya deal-dealan sama Tuhan masing-masing pribadi. Mungkin kita pernah mengalami suatu hal dan akhirnya Tuhan menolong kita dan kita pernah, Tuhan aku janji aku akan bla 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 bla. Mungkin kita punya perjanjian itu bersama dengan Tuhan. Pernah saudara mungkin pernah berlaku seperti itu dalam hidup setiap kita. Mungkin ketika Tuhan menolong setiap kita, Tuhan menjawab doa-doa kita dan kita berkata, Tuhan terima kasih untuk pertolonganmu. Aku janji Tuhan, aku akan hidup lebih baik lagi, aku akan hidup melekat lebih intim lagi dengan Engkau. Itu perjanjian kita, perjanjian Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Dan hari-hari ini ingat kembali apa janji kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menggenapkan janjinya, asalkan kita pun juga ingat apa janji kita kepada Tuhan. Apa yang terucap, apa yang mungkin kita pernah katakan dalam doa kita kepada Tuhan. Mari selidiki itu dan apakah sudah kita lakukan sampai pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika Yosua mendapatkan tugas ini, dia tahu dia bisa melakukannya cuma hanya bersama dengan Allah Bapa. Dan maka dari itu dia nurut dan dia percaya Tuhan yang akan memimpin dia untuk membawa sebuah bangsa yang kudus, bangsa yang berkenan di hati Tuhan menuju ke tanah perjanjian. Dan dari kisah Yosua Bapak Ibu Saudara ada 2 hal janji Tuhan yang saya percaya ini janji Tuhan yang masih berlaku sampai pada pagi hari ini. Dan mungkin sampai Tuhan datang yang kedua kali. Apa yang Tuhan perkatakan kepada Yosua, itu juga yang akan Tuhan perkatakan dalam hidup kita hari-hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan buka dari ayat 3 dan 4. Kita ulang sekali lagi, 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki kita akan Tuhan berikan kepada kita semua, amin. Kita sering diajarkan tentang kita doling, tentang pendudukan dan segala macam. Inilah janji Tuhan yang dari zaman Yosua sudah ada dan ini berlaku sampai pada pagi hari ini, amin. Kita diajarkan tentang hal berdoa, kita diajarkan tentang hal untuk kita berdoa keliling, matok tempat dan segala macam. Itulah yang namanya pendudukan dan itulah yang namanya setiap tempat yang diinjak oleh telapak kaki kita. Janji Tuhan adalah akan diberikan kepada Yosua dan juga kepada kita semua seperti yang telah dijanjikannya kepada Musa. Perjanjian dari zaman Musa, zaman Yosua itu berlaku sampai pada hari ini, amin. Pada zaman kita. Saya pernah mempraktekkan Bapak Ibu Saudara ketika saya mau pindah tempat yang sekarang itu, tadinya kan saya di sebelah, lalu saya coba cari-cari tempat kontrakan dan saya tuh dapat satu rumah yang itu oke lah, maksudnya bagus gitu kan. Saya
berdoa setiap hari. Saya coba sore pulang kerja saya lewatin dan saya cuma berdoa, Tuhan biar rumah ini kalau emang ini jadi seperti apa yang Kau mau dan ini yang Engkau berikan buat saya percaya saya bisa menempati rumah ini. Setiap hari saya coba kelilingin rumah itu, saya jalanin, saya doakan saudara. Dan saya sempat mengucap akan firman ini, Tuhan saya ingat akan setiap firman-Mu, apa yang saya injak, apa yang saya doakan, itu yang akan Tuhan berikan pada saya. Dan puji Tuhan ketika saya mencari-cari tempat yang lain, gak dapat dan tiba-tiba dapat saudara rumah ini dengan harga yang mungkin harga yang buat saya itu tidak terlalu mahal. Karena dia open harga yang sangat besar dan ketika saya datang sama saudara saya dan saya nego, akhirnya dia mau nurunin dengan jumlah yang cukup lumayan. Saya percaya kalau ini bukan dari Tuhan, mungkin dia akan matok harga yang tinggi dan dia gak akan mau turun. Dan saya percaya ketika saya berdoa setiap hari, saya mengelilingi rumah itu dan saya mencoba nego dengan yang punya rumah. Saya coba berkata-kata dengan dia. Saya cuma ngomong dalam nama Tuhan Yesus, semoga harganya bisa turun. Dan akhirnya turun dengan nilai yang lumayan. Saya percaya janji Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan memberikan kepada kita setiap tempat, setiap tanah yang kita injak akan Tuhan berikan. Itulah yang akan kita terima hari-hari ini saudara. Amin. Jangan pernah lupa akan setiap firman. Jangan pernah lupa akan setiap praktek firman Tuhan. Kita diajarkan berdoa, doa keliling, matok. Lakukanlah itu saudara. Ini bukan sebuah tindakan yang biasa, tapi saya percaya setiap tindakan profetik yang kita lakukan, itu Tuhan melihat saudara. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan hasilnya apa? Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup setiap kita. Setiap tanah, tempat yang kita injak, kita patok, percayalah akan menjadi milik kita. Amin. Itu janji Tuhan yang pertama yang ada dalam kisah Yosua yang berlaku dari masa dahulu dan sampai masa ini adalah Tuhan akan memberikan kepada setiap kita tempat yang kita pijak, yang kita doakan, yang kita patok di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu akan jadi milik kita. Amin. Maka hari-hari ini saudara, ayo kita refresh kembali semua pengajaran tentang Tuhan. Kita ingat kembali apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Lakukanlah itu. Karena saya percaya ketika kita mau mengalami janji Tuhan, simple saudara, alami Tuhan. Alami Tuhan. Karena kalau kita nggak ngalamin Tuhan secara pribadi, apa yang mau kita terima dari Tuhan? Mengalami Tuhan berarti adalah kita punya hubungan khusus dengan Tuhan, saudara. Mengalami Tuhan adalah kita punya relationship, punya koneksi yang khusus dengan Tuhan. Dan Tuhan pun juga akan mengenal siapa kita. Tapi kalau kita nggak ngalamin Tuhan dalam hidup kita mau koar-koar, kita mau teriak-teriak akan janji Tuhan. Tapi kalau kita nggak ngalamin Tuhan dan kita nggak kenal Tuhan dan Tuhan pun nggak kenal kita, ya kita nggak akan terima apa-apa. Tapi satu hal untuk kita bisa menerima janji ini adalah alami Tuhan dalam hidup setiap kita. Baca Alkitab, saat teduh, berdoa. Ini adalah 3 makanan pokok, makanan wajib yang gak boleh hilang dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Dari dulu diajarkan, ayo baca firman, ayo saat teduh. Ini makanan pokok seperti kita makan nasi setiap hari. Ini yang harus kita makan. Makanan rohani yang harus kita makan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita melakukan dan melahap makanan ini, saya percaya kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dan ayo Bapak Ibu Saudara, terus ini di penghujung tahun, apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup tiap kita yang belum terjadi, mari ingat itu. Dan doakan Tuhan, saya ingat akan janjimu. Engkau berjanji untuk A, B, C, D, E. Maka hari-hari ini doakan kembali dan hadapi Tuhan, menghadap kepada Tuhan sekali lagi. Lalu janji Tuhan yang kedua saudara, yang bisa kita ambil dari kisah Yosua adalah ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau semua hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah
Aku, Tuhan Allahmu akan menyertai kita semua. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Ini janjinya kepada Musa, Yosua dan juga hidup kita hari-hari ini. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Even kita menghadapi semua problem, semua masalah, semua badai. Percaya kalau kita, tadi saya bilang kita mengalami Tuhan. Kita punya koneksi dengan Tuhan. Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Sebab Dia Allah Immanuel yang menyertai setiap kita. Amin. Hari-hari ini saudara, ayo. Ini janji yang mungkin sudah sering kita baca di Alkitab. Tapi inilah janji yang utama yang Tuhan berikan dalam kehidupan Musa, Yosua, dan juga generasi selanjutnya itu sampai generasi kita pada pagi hari ini. Bahwa apa yang kita injak, apa yang kita doakan, apa yang kita patok akan Tuhan berikan. Dan Tuhan akan menyertai kita, tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan setiap kita. Itu janjinya dalam hidup setiap kita. Dan dua janji ini Bapak Ibu Saudara akan kita nikmati ketika kita menguatkan hati dan meneguhkan hati. Jangan kecut, jangan tawar hati, dan jangan takut. Itu yang Allah Bapa katakan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 3 kali. Sampai 3 kali Tuhan ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut. Sebab aku menyertai engkau. Di ayat yang kelima, aku menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tahun depan mungkin sudah disinggung oleh Ibu Nani, bukanlah tahun yang mudah saudara. Kita harus memprepare diri kita dari hari ini. Sebelum tahun ini berakhir, mari bangun benteng yang kokoh dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita hidup di dalam covenant Tuhan, kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan setiap hidup kita. Karena janjinya apa? Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dan tahun depan, apapun yang akan terjadi di hadapan kita, apapun yang mungkin iblis lancarkan kepada anak-anak Tuhan, percayalah akan janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Alkitab yang kita baca setiap hari, itulah perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Makanya kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru yang harus kita pelajari. Karena Alkitab adalah perjanjian yang nyata, yang Tuhan beri dalam bukti fisik yang bisa kita baca dan kita pelajari setiap hari. Maka jangan sampai kita meninggalkan perjanjian itu. Jangan sampai kita meninggalkan Alkitab kita. Saya dulu pernah waktu awal-awal masuk ke tempat ini, pelayanan, dikasih tahu kan sama, waktu itu masih ada Koheru gitu. Kalau mau pelayanan harus baca Alkitab minimal 7 pasal. Ya kan, saya sebelumnya nggak pernah baca Alkitab 7 pasal saudara. Paling sepasal juga itu bolong-bolong. Kalau kamu pelayanan, kamu harus baca Alkitab 7 pasal. Harus doa, harus saat teduh. Itu ada hal baru yang harus saya ambil, yang harus saya makan ketika mungkin, tadi saya ngomong itu 3 makanan rohani yang dihadapkan pada saya. Dan saya harus melihat 3 santapan rohani di depan mata saya dan saya harus melahap itu. Yang mungkin dulu saya cuma makan kentang doang atau sama singkong, tiba-tiba dikasih nasi dengan daging, dengan sayur yang berlimpah banyaknya. Dan saya harus mengadaptasi perut saya yang biasanya cuma masuk kentang sama singkong, saya harus makan nasi, daging, dan sayur-sayuran. Dan ketika saya diberitahu harus baca Alkitab 7 pasal minimal, harus saat teduh, harus berdoa. Kalau dia omong berat, awalnya berat saudara. Karena saya nggak terbiasa dengan hal itu. Tetapi ketika saya tahu bahwa ini harga yang harus dibayar, ini harga, ini hal yang harus saya kerjakan, ini adalah kewajiban yang harus saya patuhi. Saya belajar memaksa daging saya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya bisa melakukan apa yang pemimpin katakan waktu itu. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo, ini pun juga berlaku buat kita semua. Baca firman, alami Tuhan, praktek firman.
itulah yang Tuhan kehendaki. Dan biarkan setiap janji Tuhan yang tertulis pada pagi hari ini itu menjadi milik kita. Karena sahabat saya, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita pun juga akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Percaya saudara, sebelum tahun ini berakhir, masih ada sebulan lebih ya di tahun 2021. Mari tarik kembali, pacu kembali hidup kita supaya kita ingat kembali apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan di awal tahun dalam hidup kita. Mari kita hidupkan kembali itu di hadapan Tuhan. Dan sahabat saya, ketika kita hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan, dikatakan itu mengikat kuat dalam hidup kita. Dan saya percaya janji Tuhan bahwa kita akan mendapatkan tempat yang kita pijak dan kita akan disertai oleh Tuhan. Ini juga mengikat dalam hidup setiap kita. Amin. Saya percaya, ayo pagi hari ini baca firman, alami Tuhan, dan kita sama-sama berlari lebih cepat lagi kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Saudara, di dalam Yosua 1 tadi dikatakan ya, ayo Yosua, Musa udah mati. Engkau harus lewati, seberangi sungai Yordan, masuk ke dalam sesuatu hal yang baru. Ini sebentar lagi nih ya, sebentar lagi kita itu akan meninggalkan tahun 2021, betul nggak? Nah, kita akan memasuki tahun 2022. Kita nggak bisa mengatakan bahwa, aduh, kalau bisa seperti tahun ini saja, nggak bisa. Kita harus melewati Yordan, harus masuk dalam sesuatu era yang baru, yang belum pernah kita tahu. Kita tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi tahun 2022. Tetapi seperti Yosua dikatakan, Yosua jangan di sini aja, kamu harus lewat. Karena sebentar lagi tahun 2021 itu sudah akan lewat. Nah, saya hanya pesankan saudara, coba saudara itu dengarkan kembali khotbah akhir tahun yang akhir tahun ini ya 2020 ya. Dengerin lagi khotbah tentang penutupan tahun 2020. Nah, didengerin lagi apa ya pesannya Tuhan waktu tahun 2000 untuk tahun 2021. Jangan sesudah itu kamu lihat lagi khotbah awal pertama kali tentang tahun 2021 awal pertama kali itu didengerin lagi. Nah, sesudah itu kita renungkan. Ini yang saya inginkan supaya nanti tanggal 14 itu adalah penutupan, kebaktian penutupan tahun. Ini supaya kita bisa ngerti, oh tahun yang lalu itu ada firman seperti ini, aku sudah ngalami sampai di mana yang belum aku alami, ini penutupan tahun, minta sama Tuhan, kita genapin semua apa yang diperintahkan Tuhan. Untuk tahun yang 2021 itu sudah digenapi belum apa yang dijanjikan Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Yosua. Yosua mendapatkan suatu pesan. Kamu harus ke sana, gak usah takut. Aku akan menyertai engkau. Nah, kalau direview kembali, itu semua yang dialami oleh Yosua, itu dialami. Benar-benar apa yang difirmankan dialami. Nah, saya juga menghimbau sekalian saudara-saudara dan semua yang dengerin streaming hari ini, coba dengerin lagi, terus direview kembali. Ini semuanya yang sudah saya alami yang mana, yang belum saya alami yang mana. Nah, sehingga itu akan membuat kita bisa, itulah yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Selamat pengalaman dengan Tuhan, apa sih yang aku alami? Apa yang belum aku alami? Karena nanti tanggal 14 ada pesan khusus lagi yang akan dijalani untuk menghadapi tahun 2022.
Ini namanya hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup menghidupi akan setiap firman Tuhan. Kalian akan bertumbuh luar biasa dan akan diberkati. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, ajar kami bukan sebagai pendengar saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menghidupi setiap janji-Mu, supaya apa yang Kau janjikan itu menjadi kenyataan. Tuhan, ingatkan kami untuk khotbah-khotbah akhir tahun yang lalu. Biar kami sebagai persiapan untuk tanggal 14 nanti Tuhan. Biar kami boleh melihat apa yang sebenarnya Engkau sedang kerjakan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap akan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Kami bersyukur karena bangsa kami sampai dengan saat ini tetap Engkau peliharakan. Tetap ada dalam kendali yang daripada-Mu. Dan kami percaya sampai akhir tahun ini Tuhan, semua dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dilepaskan dari malapetaka, dilepaskan dari semua bencana alam. Tuhan, kami percaya biarlah tahun ini kami akan tutup Tuhan dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap mendukung doa buat Bapak Presiden kami. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat-Mu untuk dapat mencapai garis akhir daripada semua tugas yang diberikan kepada beliau. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setiamu ya Bapak. Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas hidup kami. Biarlah mata kami ini diurasi minyak, telinga kami juga, bibir mulut kami. Biarlah benar-benar Tuhan, hati kami ini dipenuhi dengan hikmat marifat, roh takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus semua ketegar-tegukan kami, ketidakpercayaan dan keraguan-raguan kami dipatahkan. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi. Sehingga hari ini kami melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, semuanya berhasil oleh karena Engkau yang bekerja bersama-sama dengan kami. Engkau yang mengerjakan semua Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan biarlah kaki kami berjalan dalam jalan hari ini bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau sudah menentukan langkah-langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan kami akan menjalaninya bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saat saudara mau cari khotbah-khotbah itu, saudara lihat di YouTube, terus tulis khotbah Ibu Nani. Nanti itu keluar semua khotbah yang saya. Nah, di dalam khotbah yang ada itu, nanti kamu cari yang Desember, akhir Desember, doa khotbah penutupan itu ada. Nah, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar lagi. Itu akan membuat kamu bisa belajar untuk mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.